Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di Komsel kali ini. Aku mau ajak teman-teman untuk kita bahas firman Tuhan yang berjudul tentang setiap hari yang sudah dibawakan oleh Mama Jo, Pastor Joanna minggu lalu. Sebelumnya aku mau ajak teman-teman untuk melihat dulu arti dari pemuritan. Jadi pemuritan di sini memiliki pengertian bahwa kita memiliki tanggung jawab kita kepada Tuhan, yaitu menjadikan seluruh bangsa muridnya Tuhan, menjadikan seluruh bangsa muridku. Di sini menciptakan tujuan keserupaan seperti Kristus, dan pada akhirnya terjadi yang namanya transformasi di dalam kehidupan kita. Bukan dengan usaha kita teman-teman, tetapi berserah kepada Tuhan sehingga menjadikan kita serupa dengannya. Dimana di sini pada akhirnya kita bisa berserah, lalu kita bisa bertindak, dan Tuhan bentuk kita berserah sama Tuhan. Lalu ada tindakan, yaitu datang ke Tuhan untuk kita punya hati yang mau dibentuk, dan akhirnya Tuhan bisa membentuk kehidupan kita. Aku mau ajak teman-teman untuk buka Alkitab kita di Lukas 9 ayat 23 sampai 26. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus." Nah, aku mau ajak teman-teman melihat dari sini kita bisa ambil yang pertama pikul salib, kedua sangkal diri, dan ketiga ikut Yesus. Kita akan bahas dari pikul salib. Pikul salib itu apa? Pikul salib di sini adalah mengesampingkan diri kita, mengesampingkan ego kita, keinginan kita, keras kepalanya kita, bahkan mengesampingkan mimpi-mimpi kita untuk kita bisa membuat hati Tuhan senang, mengesampingkan diri kita, hidup kita, agar Tuhan dan kehendaknya menjadi pusat di hidup kita. Nah, ini nggak gampang teman-teman. Kita dalam doa, aku sendiri pun suka seperti ini teman-teman. Di dalam doaku ke Tuhan kadang masih suka keras-kerasan sama Tuhan. Tapi teman-teman, aku mau belajar untuk aku bisa pikul salib, agar apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dan juga Tuhan itu sendiri itu menjadi pusat di dalam hidup aku. Kita sama-sama belajar teman-teman. Dan lalu yang kedua adalah sangkal diri. Mustahil kita bisa sangkal diri kalau kita nggak taat teman-teman. Jadi kita harus taat dulu untuk kita bisa sangkal diri. Sangkal diri di sini adalah bagaimana kita harus bisa tidak hidup untuk dunia. Tuhan kasih kita kebebasan yang dimana kita mau hidup untuk Tuhan atau hidup untuk dunia. Mungkin kita bisa dapetin apa yang kita mau, apa yang kita harapkan. Kita bisa dapetin dunia ini sekaligus teman-teman. Tapi itu tadi itu bisa membinasakan kita. Nah, lalu yang ketiga adalah ikut Yesus. Ikut Yesus di sini adalah kita nggak malu ikut Yesus, kita juga nggak malu mencerminkan kehidupan Kristus, belajar mau untuk mengikuti, mencerminkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita, di seluruh aspek kehidupan kita, di kantor, di sekolah, di kampus, di keluarga kita, bahkan di masyarakat sekitar kita teman-teman, di sekeliling kita. Nah, ini harus bisa menjadi membuat kita untuk kita nggak malu ikut Yesus teman-teman. Ini harus bisa membuat kita tetap mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, seperti Petrus contohnya, bagaimana kita bisa lihat Petrus adalah salah seorang dari murid Yesus yang dimana dia begitu mau memberikan semuanya kepada Tuhan, tetapi ternyata ketika penyalipan itu tiba, Petrus menyangkal Yesus 3 kali.
Tapi itu tadi, oleh karena anugerahnya Tuhan, Petrus akhirnya dia menjadi pemimpin rasul, teman-teman, pemimpin ke-11 murid lainnya. Nah, lalu teman-teman, aku mau kesaksian bahwa aku beberapa hari lalu aku kan di dalam pekerjaan aku ingin sekali melayani Tuhan, fokus aku ke Tuhan. Aku nggak fokus ke manusia manapun untuk aku bisa menyenangkan mereka, karena aku tahu manusia itu sangat mengecewakan. Jadi aku tetap bekerja dan fokus sama Tuhan. Tapi di dalam dunia pekerjaan aku, tidak mungkin bagi kita untuk kita tidak berhubungan dengan manusia. Tidak mungkin kita tidak membangun hubungan dengan manusia, terutama teman-teman kerja aku. Nah, jadi beberapa hari yang lalu, ketika aku disuruh untuk melakukan sesuatu yang di luar job desk aku, teman-teman, aku merasa bahwa ini tuh udah di luar nalar, dan ini tuh udah cukup sangat seenaknya atasan aku menyuruh aku melakukan apapun yang dia mau. Jadi aku sangat menghormati dan menghargai atasan aku. Tetapi atasan aku ini sepertinya agak sedikit tidak balik untuk menghargai dan menghormati aku. Aku sih nggak mencari kehormatan, teman-teman, tapi di sini dia seakan-akan mencari kesempatan untuk aku bisa mengerjakan setiap pekerjaan yang dia mau kasih ke aku. Sampai akhirnya aku ke SDM aku, ke HRD aku, untuk aku minta job desk aku yang jelas seperti apa, karena aku tidak mau dikerjain, teman-teman. Jadi SDM aku memberikan aku job desk. Nah, setelah aku baca job desk aku, selama ini apa yang aku kerjakan yang sesuai dengan job desk aku, tetapi atasan aku memberikan aku pekerjaan di luar dari job desk aku yang menurut aku tuh di luar nalar, teman-teman. Dan sudah sangat cukup keterlaluan, sehingga akhirnya aku memutuskan untuk aku membuat job desk aku yang biasa aku kerjakan dan mana yang biasa dia suruh. Singkat cerita, aku mendapatkan kabar dari teman aku bahwa ketika aku mau minta job desk aku, ketika aku mau mengerjakan apa yang menurut aku itu baik dan benar, ternyata di situ teman aku ngomongin aku, teman-teman. Dan tapi itu ngomongin aku sempat kesal dan marah. Tapi akhirnya di situ aku juga sempat tidak bisa menahan emosi aku, karena tidak bisa menahan emosi aku, teman-teman. Akhirnya aku serahkan itu semua ke Tuhan. Aku berserah ke Tuhan dan bilang sama Tuhan bahwa di dalam dunia pekerjaan ini, Tuhan, aku mau menyenangkan hatinya Tuhan, mau jadi muridnya Tuhan, tapi bantu aku untuk aku bisa proses ini semua, sehingga akhirnya aku bisa tetap bertahan dalam pikul salib dan juga sangkal diri. Kalau aku ikutin emosi aku pada saat itu dan marah-marah ke bos aku, mungkin aku nggak tahu akan seperti apa jadinya. Jadi itu tadi, aku butuh yang namanya berserah ke Tuhan untuk melakukan apa yang aku lakukan, terutama dalam menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan adalah salah satunya adalah pengendalian diri, ya teman-teman, dan aku sangat kurang di pengendalian diri aku. Tetapi di situ tadi aku bilang sama Tuhan bahwa aku mau di dunia pekerjaan ini menyenangkan hati Tuhan, pikul salib, sangkal diri. Dan akhirnya aku bawa itu ke Tuhan untuk aku bisa bekerja menyenangkan hatinya Tuhan, melayani Tuhan dan fokusnya ke Tuhan aja dan bukan ke mereka-mereka, teman-teman. Nah, itu tadi, teman-teman. Di sini ada points to ponder. Yang pertama, hal apa dalam hidupmu yang masih kamu pegang erat terus sampai sekarang dan tidak mau menyerahkannya ke Tuhan? Lalu yang kedua, ceritakan momen dalam kehidupan di saat kamu mungkin merasa malu akan imanmu terhadap Tuhan. Ini points to ponder. Nanti kita akan bahas points to ponder ini di breakout room, teman-teman.
dan aku sudah selesai. Sampai jumpa dan terima kasih.